Dari keluarga aku sendiri emang kita belum ada yang pernah ke luar negeri gitu. Jadi aku pengennya jadi yang pertama gitu. Ada motivasi gitu. Akhirnya coba searching di Instagram, ketemulah akun Bina Antarbudaya AFS Indonesia, yaitu program yang memberangkatkan sekitar 60 siswa Indonesia ke Amerika Serikat. Kalau istilahnya orang Jawa bilang bejo-bejan, artinya beruntung-beruntungan gitu. Ya udah akhirnya nyoba daftar dan akhirnya kebetulan keterima. Dari 4.000 siswa dipilih cuma 5. Wow. Kembali lagi di Kudos, saat ini Irfan Ihsan Dan saya Dania Iman, tentunya langsung dari studio VOA. Kita sudah kedatangan tamu yang jauh-jauh. Ini dari Surabaya. dari Surabaya. Tapi emang kalau di Kudos ini kita asik ya, kita kedatangan diaspora Indonesia ini, teman-teman ini dari berbagai daerah di Indonesia yang benar-benar dari Binjai, Iya. dari mana lagi kita pernah? Bandung. Dari Bandung, dari Jakarta pastinya, dari Kalimantan, Iya. dari Palembang. Wah, dari Betul. mana-mana. Iya, dan pengen tahu dalam rangka apa gitu kan biasanya kalau mereka ada di Amerika gitu ya. Mungkin kita langsung aja kenalan sama tamu kita hari ini. Dia adalah Halo, nama aku Azi. Aku siswa pertukaran pelajar dari program KLIS dengan Placement Organization AFS dan Bina Antarbudaya dari Indonesia. Wah, selamat datang Azi di Amerika di studio VOA. Ini udah berapa lama nih jadi di Amerika? Udah di Amerika hampir 10 bulan. Oh, Hampir udah hampir 10 bulan. setahun ya. Oke, Azi ini nama lengkapnya Mukhlis Azanul Putra. Yap, benar. Nah, kan kalau biasanya diaspora yang udah ngobrol sama kita tuh yang beasiswa kuliah atau yang dapat prestasi dalam kerjaannya, ya kan? Nah, Azi ini justru mendapatkan pengalaman berada di Amerika dengan bisa dibilang juga sebagai kayak beasiswa juga sebenarnya ya. Tapi Azi ini adalah pelajar SMA. Wah, ini jadi seperti pertukaran pelajar gitu ya Zia? Iya, pertukaran pelajar. Oke, mungkin bisa cerita awalnya gimana sampai akhirnya mengikuti program ini, lalu juga akhirnya keterima dan diberangkatkan ke Amerika. Awalnya pada saat itu kebetulan iseng-iseng cari beasiswa untuk ke luar negeri gitu. Karena dari keluarga aku sendiri emang kita belum ada yang pernah ke luar negeri gitu. Jadi aku pengennya jadi yang pertama gitu. Ada motivasi gitu. Akhirnya coba searching di Instagram, ketemulah akun Bina Antarbudaya AFS Indonesia yang kebetulan saat itu membuka program Kennedy Lugar Youth Exchange and Study, yaitu program yang memberangkatkan sekitar 60 siswa Indonesia ke Amerika Serikat. Kebetulan pada saat itu aku tertarik, tetapi jadwal penutupan pendaftarannya sekitar 3 hari berikutnya. Dan banyak banget berkas yang harus dilengkapin dan juga harus bikin esai yang cukup memusingkan juga pada saat itu. Jadi aku benar-benar hektik pada saat itu. Aku coba, kalau istilahnya orang Jawa bilang bejo-bejan, artinya beruntung-beruntungan gitu. Ya udah akhirnya nyoba daftar dan akhirnya kebetulan keterima gitu. Masih pada saat ini seleksi chapter gitu. Keterima seleksi chapter, dari 4.000 siswa dipilih cuma 5. Wow. Dari 4.000 siswa dipilih hanya 5. Iya, Ini 4.000 dari seluruh Indonesia atau dari Surabaya aja? dari chapter Surabaya. Nah, chapter di Jawa Timur ada 2, mencakup chapter Surabaya dan chapter Malang. Kalau chapter Surabaya Jawa Timur bagian atas, kalau chapter Malang Jawa Timur bagian bawah. Oh, oke. Dan Iya. akhirnya sampai di Amerika ini kenapa tiba-tiba sampainya di Baltimore ya kalau nggak salah ya? Iya, Baltimore. Itu apakah milih atau gimana waktu itu? Kebetulan untuk placementnya kita nggak bisa milih, yang memilihkan program gitu. Jadi acak, nggak ada penentuan skala apapun gitu. Oke, tapi kalau negara kita milih Negaranya kebetulan yang cuman buka open beasiswa dari Amerika aja. ya? Amerika. Oh ya, karena AFS itu adalah program dari Amerika. Iya. pemerintah Amerika. Aduh. Ini ya efek udara panas di Amerika sama kayak di Surabaya nih ya. Iya, ini lagi Dikali 10 kalau di Surabaya bisa. Oh gitu ya. Berarti berapa nih Dan? Oke. Jadi ulang sedikit bahwa jadi Azi ini ke Amerika karena mengikuti program pertukaran pelajar yang diselenggarakan oleh pemerintah Amerika melalui program AFS Yes. Dan Azi bercerita juga bahwa dalam satu chapter itu ada 4.000 pendaftar yang dipilih 5. Wow. Nah setelah dipilih 5 itu nggak cukup berhenti situ. Kita belum? ada seleksi nasional lagi. Nah dari seleksi nasional dari chapter Surabaya yang diberangkatkan cuma 1. Kebetulan cuma aku doang. Wah. Dari total nasional kamu tahu nggak ada berapa? Dari total nasional kemarin sekitar dipilihnya 60 siswa.
60 siswa, tapi Iya. yang daftar? Yang daftar sekitar dari satu Indonesia 13.000. Wow. Wah. Nah, jadi timbul pertanyaan dulu nih sebelum cerita mengenai Apa tuh? Kalau menurut kamu apa yang bikin kamu bisa terpilih dari sekian belas ribu itu? Aduh, aku sendiri nggak tahu ada kualifikasinya gimana. Tapi kalau tips dari aku sih, aku dari awal emang nggak ada tujuan buat harus menang, pokoknya harus terseleksi. Aku cuma ngikuti arus aja dan tetap gimana jadi diri sendiri, tapi jadi versi terbaik dari diri sendiri. Wah, itu Jadi diri tipsnya sendiri, mengena ya. tapi Iya. versi terbaik. Nah, Iya. gimana menjawantahkannya gitu? Apakah itu dalam bentuk essay atau waktu interview atau gimana? Kebetulan aku anaknya journaling. Aku tiap hari selalu nulis kegiatan-kegiatan yang aku udah lakuin, terus Oh, oke. ngerefleksi ini dan juga ngeevaluasi apa sih yang bisa aku lakukan di hari esok yang bisa lebih baik gitu. Iya. Oke. Dan itu menurut aku benar-benar ngebantu dalam proses seleksi interview maupun esai. Jadi itu kamu memang udah punya something yang bisa kamu ceritain gitu ya. Iya. Dan kalau nggak salah nih, biasanya anak-anak AFS ini harus punya kayak, bukan punya ya, tapi membawa kebudayaan Indonesia gitu, yang mereka bisa share, bisa bagi ke teman-teman di Amerika. Itu apakah memang ada requirement seperti itu atau gimana? Nah, untuk itu emang pada saat pendaftaran pertama emang harus menyebutkan beberapa prestasi yang telah didapatkan selama masa sekolah gitu ya, dari SD, SMP, SMA gitu. Dan juga untuk menampilkan kebudayaan Indonesia memang kita harus menampilkan dalam bentuk apapun gitu, kayak menari atau mungkin bisa membaca puisi atau bermain drama juga gitu. Jadi itu harus belajar dulu atau memang Azi dari awal memang udah bisa menari Bali misalnya gitu? Aku awalnya emang suka nari dari kecil. Aku ikut les tari. Orang tua aku dulu daftarin aku, dan kebetulan tari yang aku belajarin tuh tari remo sama zapin dulu. Terus akhirnya udah lama udah stop, SD itu, SMP udah stop, tapi pada saat mendaftar program ini tiba-tiba di recall gitu. Oke. Iya, dan ini sekarang kelas berapa? Aku sekarang di sini kelas 11. Kelas 11. Oke. Dan untuk berpartisipasi di program ini ada kriteria kelas berapa nggak sih? Untuk mendaftar program ini kita harus berada di kelas 10 ataupun kelas 11. Terus prosesnya semua selama 10 Selama bulan. satu tahun. Satu tahun pelajaran berarti sekitar 10 bulan kan, 2 bulan lagi itu libur ya. panas kan. Iya. Iya. Dan nanti kalau pulang apakah langsung ke kelas 12 atau harus mengulang kelas 11? Kebetulan program ini memang mengharuskan dan mewajibkan kita untuk mengulang kelas gitu. Oke. Tapi sekali lagi yang biasanya dikatakan program kita bukan mengulang kelas, tapi kita menunda kelas, dan juga ketika kita kembali kita harus melakukan apa yang sudah kita tunda selama 1 tahun. Iya. Oke. Gitu. Karena sebenarnya kalau dipikir juga kan worth it juga gitu, menunda 1 tahun tapi pengalaman yang didapatkan ini benar-benar pengalaman langka yang susah dinilai dengan sekedar angka, iya nggak sih? Iya, Gitu, benar. pengalaman berada di Amerika selama 1 tahun pelajaran, berinteraksi dengan siswa-siswa dari Amerika dan bahkan mungkin dari berbagai negara, karena kita tahu Amerika kan negerinya imigran juga kan. Iya, betul. Iya, benar. Dan ketika sudah sampai di Amerika dan bersekolah gitu ya, ini apa nih yang pertama kali dirasakan nih? Pertama kali dirasakan pas aku benar-benar nyampe di bangunan sekolah itu, gimana sih cari temen? Karena aku benar-benar awalnya itu emang concern masalah pertemanan di sini, karena udah dikasih tahu di orientasi sebelum kedatangan kita ke sini bahwasanya emang agak susah untuk mencari teman di sini yang benar-benar klop. Kenapa? Karena memang tendensi orang Amerika kan lebih ke individual kan, dan juga pas aku masuknya di tengah-tengah teman-teman udah pada punya teman sendiri gitu. Jadi harus benar-benar bisa approach gitu, dan gimana cari teman yang benar-benar klop. Emang butuh waktu yang gak lama, tapi untungnya sekarang aku udah bisa ada teman di sini. Oke. Gitu. Apakah kamu jadi ikutan organisasi atau gimana sih biasanya kalau di SMA di sini tuh? Oh, kalau SMA di sini kebetulan ikut klub dan juga ikut ekstrakurikuler, itu benar-benar ngebantu banget buat dapet temen gitu. Kebetulan aku ada di ekstrakurikuler model United Nations sama teater, dan juga kemarin part of SGA di sekolah sebagai sekretaris. Oh, SGA itu apa? SGA itu kayak OSIS kalau di OSIS. Indonesia. Oh, oke. Wah, hebat ya. Iya loh. Nah, sekarang kendala bahasa ada nggak yang kamu rasain, terutama di bahasa ini ya, pelajaran ya, ilmiah ya? Iya.
Kebetulan sekolah aku di sini itu sekolah basisnya STEM school gitu, karena emang pada saat aku mendaftar aku ditanyakan minat bakatnya apa dan kebetulan prestasi yang aku torehkan sebelumnya itu lebih fokus ke bidang sains gitu. Dan kendalanya memang banyak istilah yang ada di bahasa Inggris yang mungkin agak cukup berbeda dengan istilah sains yang ada di bahasa Indonesia gitu. Jadi memang harus benar-benar banyak-banyak belajar dan juga baca sih kalau di sini. Oke. Nah terus kamu belajar di Indonesia sejak pertama kali masuk sekolah. Kemudian ada kesempatan belajar di Amerika. Perbedaan apa yang paling kamu rasain antara sekolah di Amerika dan di Indonesia? Apalagi terutama di level jenjang SMA ya. Perbedaan yang aku rasain itu sekolah di sini itu guru-gurunya tuh kalau memang benar-benar anaknya itu butuh bantuan itu memang benar-benar di approach gitu. Di gimana sih supaya dia nggak tertinggal bareng teman-temannya gitu. Dan juga kalau di Indonesia kan biasanya anak-anak tuh pada seneng gitu kan jam kos kan. Dan juga guru-gurunya biasanya tuh kayak jam kos udah nggak datang ke kelas gitu. Tapi di sini biasa apa sih? Jam kosong. Oh jam kosong. Baru mau nanya, tunggu ya. Ketahuan udah lama gak sekolah masanya. Lagi mikir ya jam kos, tunggu ya jam kos. Oh ini mungkin jam kayak lagi konsultasi. Makanya kalau gak tahu nanya. Jam kosong. Langsung nanya. Jangan takut untuk bertanya. Jam kosong aja. Oke, sorry. Jadi pas jam kosong kalau di sini? Kalau di sini jam kosong tuh gurunya tuh berusaha datang. Jadi biasanya ada guru pengganti yang benar-benar emang ngajar. Jadi di sini tuh nggak ada istilah jam kos. Oh jadi orang-orang pada nggak ada kelas gitu ya. Dia datang. Kalau ya aku ingat dulu waktu di sana sih di Jakarta udah party kalau misalnya nggak ada guru. Iyalah jam kosong gitu ya. Jam kos. Kapan lagi jam kos? Sekarang dong jam kos. Jam kos. Iya tapi terus kalau di Amerika gitu ya, ini kan udah bicara sekolah. Nah tinggalnya nih sama siapa? Aku tinggalnya bareng host family atau keluarga angkat di sini. Bisa cerita nggak seperti apa tuh? Jadi host family ini adalah sukarelawan atau volunteer yang memang bersedia dan juga berminat untuk menghosting anak exchange. Dan kebetulan aku di sini dihosting dengan keluarga dengan 5 saudara gitu, cukup banyak ya. Rame ya di rumah ya? Iya rame. Biasanya kalau di rumah sendiri aja. Anak tunggal. Iya. Terus gimana tuh perbedaannya? Perbedaannya bener-bener kalau biasanya kan kalau anak tunggal tahu kan ya papa sendiri gitu. Iya. Sepi gitu. Terus kalau ada sesuatu nggak perlu dibagi gitu. Nah di sini tuh gimana belajar cara beradaptasi bareng rame gitu ya. Karena kebiasaan di rumah sendiri. Gitu. Masak nggak kalau di sini? Masak. Oh. Kemarin masak opor, kata keluarga enak. Masak opor? Iya. Ya ampun. Masak opor sama rendang. Kirain masak telur, opor loh. Dan rendang. Iya. Itu emang bisa masak dari Indonesia atau baru nyoba-nyoba aja di sini? Baru nyoba aja di sini. Wah. Jadi trial, tapi keluarga suka. Katanya enak. Oh ya? Banget. Terus pakai nasi gitu? Pakai nasi. Kemarin keluarga baru beli Magicom buat aku. Oh ini kayak rice cooker gitu ya? Iya kayak rice cooker. Oke, jadi sebenarnya di sini kan kalau pertukaran pelajar itu juga berarti pertukaran budaya. Iya. Nah salah satu yang memang adalah khas di Indonesia dan terkenal dan memang patut untuk diperkenalkan adalah makanannya ya. Jadi itu yang juga kamu bawa ke sini, bukan hanya perilaku, sopan dan lain-lain gitu kan ya, tapi juga makanan ya. Wah, jadi diplomasi melalui makanan. Ya, wah ini keren banget ya. Tapi tunggu, tadi kan kamu bilang kamu ikut teater. Iya. Itu bisa cerita nggak kayak apa itu? Maksudnya ada pertunjukan atau latihan tiap hari atau gimana? Jadi teater kalau di Amerika itu dibagi dua, ada winter play sama spring play. Nah kebetulan kemarin udah selesai winter play-nya dan sekarang kita lagi proses itu. Jadi performance kita ada rehearsal setiap hari, hampir tiap hari setelah sekolah. Dan kebetulan aku dapat main role di sini. Wih, jadi apa? Jadi kebetulan kita ada High School Musical Production dan aku jadi Ryan. Wih. Berarti udah nyanyi-nyanyi ya dong High School Musical. Coba jadi bisa nyanyi. Ryan tuh Zac Efron ya? Bukan, Ryan tuh yang saudaranya yang Sharpay, yang blonde. Bisa nyanyi? Sedikit coba. Coba. Dari salah satu adegan nyanyi di teater. Oke. We're all in this together. Once we know that we are, we're all stars and we see that. Udah. Aduh, seru Terasa banget. lagi interview para para bintang-bintang High School Musical. Bener, iya.
kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Orang tua gimana nih? Nelponin terus Orang atau tua gimana? yang asli maksudnya ya? Oh iya, orang tua yang di Surabaya. Orang tua yang di Surabaya awal-awal bulan emang sering telepon hampir tiap hari. Karena kan anak tunggal gitu kan. Iya. Asli. Dan emang program memang menyarankan untuk mungkin coba dijarangkan untuk telepon orang tua mungkin seminggu sekali. Dan akhirnya itu berkelanjutan dan aku mungkin sekarang telepon orang tua sebulan sekali gitu. Karena kegiatan di sini emang benar-benar padat dan tiap hari pasti ada aja yang baru. Iya, dan kan jamnya kan beda ya, Van ya. Beda 11 jam. Udah 11 jam, bahkan kalau udah nanti winter 12 jam ya. Iya. Oke. Nah, bicara soal winter tadi nih. Gimana dengan udara? Kan tadi sempat bilang juga saat ini memang di Washington DC ini lagi panas ya. Iya. Belum summer tapi udah mulai panas dan kamu bilang sebenarnya masih lebih panas Surabaya. Berarti kamu sendiri kan sebenarnya secara fisik lebih terbiasa dengan udara panas. Nah, gimana dengan winter di sini yang bisa mencapai selama beberapa hari minus sekian derajat Celcius gitu? Winter kemarin emang berharapnya ada salju ya, tapi kemarin di Maryland sama Washington DC cuman 1 hari doang dan di pagi itu. Kemarin adaptasi sama suhu dingin emang awalnya agak berat. Kenapa? Karena biasa kan sama suhu Surabaya yang tiap hari panas gitu. Nyampe sini sekitar awal-awal summer, terus diterpa dengan fall. Itu langsung host family itu langsung beliin aku jaket sampai lapis 2 gitu karena aku ngerasa kedinginan gitu. Iya. Dan emang adaptasinya awalnya cukup kaget gitu ya dengan udara dingin yang ada di sini dan penyesuaian dengan humidity dan lain-lain gitu. Oke. Dan apa nih pelajaran yang paling kamu dapetin ya selama sekolah di Amerika? Pelajaran yang paling aku dapetin selama di Amerika itu pinter-pinter lah observasi dengan hal-hal kecil yang mungkin orang-orang gak notice gitu. Karena mungkin hal itu bisa jadi kesempatan kamu buat nge-explore hal-hal baru yang kamu mungkin gak expect buat nge-explore hal tersebut gitu. Dan bener-bener bisa memberikan impact positif ke kamu. Hal-hal kecil tuh misalnya kayak apa gitu? Hal-hal kecil tuh misalnya kayak notice kalau misalnya host family lagi sendiri gitu, coba di approach gitu, ditanya gitu, oh gimana sih perbedaan kehidupan di sini gitu, terus alasan kenapa nge-hosting, terus juga pengen nggak kapan-kapan ke Indonesia gitu, karena kan dulu sering travel kan gitu, tapi mereka belum pernah travel ke negara-negara di Asia, terutama Indonesia gitu, dan mereka ada rencana gitu buat travel ke Indonesia mungkin tahun depan. Wah, ke Surabaya nih langsung ya? Iya, nemuin anak. Iya, musim panas all the time. Jangan lupa suruh bawa celana pendek sama ini kaos singlet. Kaos singlet. Iya. Nah, terus apa yang kamu mau bawa ke Indonesia nanti? Pelajaran yang kamu dapatkan di sini untuk kamu coba bagi-bagi atau share ke teman-teman di Indonesia? Pelajaran yang aku dapat di sini itu kebanyakan karena emang aku seringnya observasi dan lain-lain gitu. Jadi di sini banyak banget pelajaran berharga yang aku dapat, kayak belajar menghargai perbedaan gitu, karena kehidupan di Amerika ini banyak banget perbedaan-perbedaan dan emang perbedaan tersebut bukan menjadi halangan kita buat menyatu gitu, tapi justru itu adalah suatu jembatan buat saling mengenal satu sama lain gitu. Oke. Wah, itu pelajaran yang bagus banget ya, tips yang bagus banget untuk mempelajari toleransi yang ada di Amerika yang bisa nanti dibawa juga ke Indonesia tentunya. Nah, apa nih Azi, dari pengalaman kamu gitu ya, selama sudah hampir setahun di sini, yang menurut kamu tuh kayak paling unik dan paling berkesan yang mungkin belum kamu dapatkan di Indonesia? Mungkin aku bisa bilang beribadah di gereja gitu, karena kamu sendiri Muslim? Iya, aku sendiri Muslim. Dan kebetulan aku, ya itu tadi, kita sebagai pertukaran pelajar tetap harus approach dengan keluarga dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang biasanya keluarga lakukan gitu. Nggak harus kita punya keyakinan yang sama gitu. Dan kebetulan aku ngikutin daycare di gereja biasanya tiap hari Minggu. Nah juga biasanya hari Rabu kita ada youth group. Tapi kebetulan gerejanya open banget buat aku karena mereka tahu kalau aku Muslim dan mereka menyediakan ruangan untuk aku beribadah gitu. Untuk sholat disediakan untuk sholat di situ ya? gitu. Dan juga kamar mandi bener-bener di open untuk wudu gitu. Dan make sure mereka bahkan biar gak ada najis dan lain-lain gitu. Jadi bener-bener
ngerasa disupport banget gitu. Wow. Wah. Oke. Kamu sendiri di sini berinteraksi nggak dengan teman-teman dari AFS lainnya yang berangkat dari Indonesia seangkatan? Oh iya, aku sebenarnya tinggalnya di chapter Baltimore dan tetap kita ada interaksi gitu. Sesekali kadang kemarin aku pernah ke DC dan kebetulan Kanza dari Aceh, dia juga salah satu teman aku dari program yang sama. Kita kadang ke DC main bareng ke National Mall, kemana-mana di sini bareng-bareng biasanya gitu. Atau kalau enggak ada teman aku yang datang ke Baltimore dari West Virginia gitu, main-main gitu. Kita main bareng ketemu gitu. Iya, saling berkunjung gitu Saling ya. berkunjung gitu ya. Dan kamu enak gak nih ya, kan ini istilahnya mandiri ya, kamu dari Baltimore yang sekitar 1 jam lebih untuk datang ke DC sendiri pakai public transportasi gitu ya, transportasi publik. Itu ketika orang tua kamu mendengar, "Hah, Azi kamu naik apa? Ini ke negara bagian lain," gitu. Iya, sebenarnya orang tua dari dulu emang membebaskan aku buat nge-explore gitu. Meskipun anak tunggal tapi mereka bener-bener ngebebasin aku mau kemana-mana asal yang satu terutama pamit orang tua dan juga selalu berdoa di dalam perjalanan gitu. Oke. Tapi kamu menikmati nggak nih ya di sini naik bis sekolah, terus udah gitu mungkin perbedaan yang ada di sekolah yang sekarang dengan di Surabaya, lalu juga hari-hari kamu gitu. Apakah seperti apa tuh kamu menikmatinya gitu? Menikmatinya selalu ingat gitu kalau misalnya ini tuh pengalaman berharga dan juga mungkin pengalaman 1:10.000 gitu yang bisa aja anak-anak pada umumnya di sekolah SMA di Indonesia belum pernah merasakan gitu ya. Jadi live in the moment, nikmatin setiap proses yang dijalani, nikmatin setiap momen yang kita lalui. Oke. Nah sekarang terakhir tips buat teman-teman yang ingin merasakan pengalaman seperti yang dirasakan oleh Azi, ini apa nih? Jangan takut untuk mencoba hal baru dan selalu jadilah versi terbaik dari diri kalian sendiri gitu kalau kata aku. Oke. Berarti Azi udah hampir selesai belajar di Amerika selama setahun dan sebentar lagi akan pulang lagi ke Indonesia. Mudah-mudahan kamu ini ya masih lancar bahasa Indonesianya ya. Amin. Tadi ngomong bahasa Indonesia gitu ya. Ini masih lancar kok. Ngomong Jawa ya. Iya. Ngomong Jawanya ya. Iya, semoga aksen bahasa Jawanya nggak hilang gitu ya. Oke, kalau gitu Azi, terima kasih banyak dan sukses ya bagi-bagi pengalamannya. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi teman-teman di Indonesia. Ya. Bahwa segala sesuatu itu terbuka untuk bisa mendapatkan pengalaman baru dimanapun. Jadi jangan pernah menyerah. Ya, dan kamu juga sebelumnya nggak nyangka kan akan ke Amerika juga gitu ya. Gak pernah nyangka lolos tahap awal itu aja belum nyangka. Iya, dan itu tadi ya kuncinya adalah ngulik ke Instagram, ke media sosial supaya mendapatkan informasi yang berharga ini yang ternyata membawa pengalaman yang berharga juga. Oke, kalau gitu kita pamit. Tadi kita udah mendengarkan ceritanya Azi, nanti kita akan kembali di kudos-kudos berikutnya. Saya Denia Iman dan Irfan Ihsan dengan Azi di sini. Terima kasih Azi dan selamat ini ya kembali ke tanah air, ke Indonesia. Dan tetap nanti kita berhubungan juga dengan teman-teman di Amerika ya. Yep. Oke, bye-bye. Bye.